Ya, teman-teman, kita mulai kembali lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Kita baca komentar sebentar ya dari Bro Wills 2121. Coal katanya. Nuhun kawalannya bersyukur tadi udah TP tipis di 101. Alhamdulillah gak cut loss. Nuhun sehat selalu keluarga amin. Makasih ya Bro atas komentarnya dan terima kasih atas support selama ini. Terus ada BPKP apa lagi teman-teman? Nice ya. Nice udah masuk ke watches ya. Oh belum ya. Niche nanti kita bahas ya. PPKP juga kita bahas nanti. Zata sama LED ya untuk suspensi ya. Nanti kita bahas ya. Kelas sudah masuk watchlist. Hadir dari Busan. Bro Busan ya. ST. ST panas. DFAM. Nanti kita bahas ya. Lanjut ada lagi Citi ya. Nanti kita bahas Citi. Lanjut Doh. Ada lagi. Wifi. Oh Wifi belum dibahas ya Wifi ya. Nanti kita bahas ya. BNBR. LTJGLE ya. SMKM udah masuk watchlist ya. IATA udah masuk watchlist, tinggal dibahas aja. Coal di sisi lain coal ada yang sudah take profit ya walaupun tipis, di sisi lain ada yang masih nyangkut ya. MTEL nyangkut nanti kita bahas ya. NATO Atla dibahas kembali nggak apa-apa teman-teman ya. Maha ya, nanti kita bahas Maha. Meja hadir dari Bosan TV. Udah boleh maci. Oh Adi ya, Adi sudah mulai bagus teman-teman, secara TA sudah mulai bagus. Silakan aja ya, isianmu sudah mulai ada kan. Nelly, emiten apa di coba dicek di record di apa di deskripsi teman-teman ada enggak namanya Nelly ya kita bahas. Oh Nelly sudah masuk watchlist ya, tinggal dibahas aja. Dari Bro Arif Effendi, terima kasih, semoga lancar jaya, amin. SMMT SMMT kita bahas nanti. UNTR ya, UNTR itu ya polennya keluar ya, nanti kita bahas nih sekalian teman-teman. Bumi mau ke depan banyak di YouTube, waduh, ih, mudah-mudahan ya kita ngikutin TA-nya aja lah teman-teman. Dari Bro Eli malam, makasih banyak untuk bahas. Terima kasih sama-sama ya Bro ya. Bro Eli makasih ya selamat memberikan support terbaiknya. Bro Eko makasih Bro Eko. Bismillah ada yellow yellow oh belum masuk ya. Yellow. Oh L-nya 2, yellow terus 1 harusnya 1 ya. Boleh masuk. Merah biarin teman-teman ya. Dalam posisi merah pasti ada hijaunya, tenang aja. Hadir dari Busan. Makasih Bro Busan ya. Baik teman-teman, kita IHSG hari ini merah merona ya, IHSG masuk dan kembali hijau, amin ya. Arto udah masuk posisi ya, tinggal dibahas ya. Dari Bro Busan hadir. Perubusan nanti kita bahas ya emiten ya. Cuan, tolong bahas cuan. Nanti kita bahas cuan. Cual masuk lagi ya. Oke, kelas sudah masuk, BKSW sudah masuk, YOI udah masuk ya. Tinggal dibahas aja ya nanti ya. Aisyah masuk belum? Aisyah. Iya, udah masuk. Oke, teman-teman ya. Bahas Okas. BPKP udah masuk. Chen udah masuk. Sip, tinggal dibahas. Oke, teman-teman, kita membahas punya emiten teman-teman dulu ya. Nah, untuk teman-teman terima kasih ya selama ini memberikan support terbaiknya buat channel ini. Baik yang like, yang share, yang telah berikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, video-video yang saya omet nih belum ya.
OMED, BDKR. Nanti kita bahas lagi. Kelas DFAM. Ikut menyimak dari Bro Eko. Chen, Aksio. Udah masuk ya. Makasih ya teman-teman selama ini memberikan support terbaik ya. Baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Terlebih yang telah memberikan support doa teman-teman ya. Tanpa ada teman-teman, video yang saya bagikan tidak ada manfaatnya. Kenapa? Karena semua emiten saya bahas dalam milik teman-teman sendiri ya. Target BNBR, coba cek BNBR itu terakhir dibahas ya. Udah masuk posisi ya, hadir dari Bro Iwan. Iya enaknya swing betul teman-teman, santai ya teman-teman, swing itu santai. Jempol 3 LPPF Atla masuk lagi Atla. Oke, nggak apa-apa. Kita bahas lagi. NetP SCMI. Oh ya, teman-teman yang telah memberikan donate ya berupa super thank, terima kasih selama ini ya. Mudah-mudahan teman-teman dilebihkan dengan rezekinya dan ditambahkan dengan kebermanfaatan. Nyimak cari-cari saham murah hoki BKSL. BKS belum berbahaya. BKSL masuk lagi. Gue lebih yakin BJBR daripada BJT, melihat kualitas gubernur sudah tahu. KDM is the best. Ya, kalau ngebacain komentar asik teman-teman. Ikut nyimak ya dari Bro Eko, dari Oh DJ juga, terima kasih ya. Ini Bro DJ sama Oh DJ ya sama Bro Eko ya. Isap mau dibahas lagi Isap. Oke. PNLF sama PNLF. Bro Eko ikut banyak. Bel bukan tadi naik tinggi teman-teman. Hadir dari berembusan, update saham dari Sopi Ilham. Oke, teman-teman ya, Jati ada sinyal kuat banget. Oke, teman-teman ya, kita langsung bahas IHSG kita. Hari ini 1,8 triliun si Poren keluar atau net sell. Transaksi 7,6 sama 9,5 triliun ya. Terlepas dari berita apapun, Poren keluar hari ini dan transaksi 32,043 atau minus 1,3%, 1,36% atau 124 poin turun. Ini masih menyentuh EMA 10-nya, teman-teman, tapi EMA 10 sudah mulai agak nekuk dikit, teman-teman ya. Nah, mungkin nanti kalau turun ke 8904, saya pikir di situ ada tanda penurunan ya. Kalau supportnya sedikit jauh ya di angka 8500. Nah, yang patut waspada itu ketika dia jebol area sini kan support teman-teman. Jadi kalau dia masih turun ke level MA20, nah di sini kan ada gap kecil nih. Si itu masih aman dan baik-baik aja ya di sini. Malahan ini untuk koreksi sebenarnya butuh teman-teman karena naiknya sudah lumayan. Jadi kalau terjadi koreksi pun harusnya bagus ya. Biar sehat lah teman-teman. Jadi ada emiten yang keluar, ada yang masuk gitu. Tetap aja teman-teman ya. Ketika poren keluar, ada yang diakumulasi. Ketika poren masuk pun masih ada yang dijual. Butuh keseimbangan ya. Dan satu lagi teman-teman bahwa saham itu yang teman-teman harus perhatikan bukan soal gennya, tapi resikonya teman-teman ya. Teman-teman harus ditanamkan dalam diri teman-teman ketika ngambil sebuah emiten, harus tahu resikonya di mana dan akan melakukan apa. Yang planning itu penting teman-teman. Penting planning itu. Kalau teman-teman trading ataupun swing dan investing tanpa arah, bahkan investing pun teman-teman, kalau teman-teman tanpa arah, tanpa planning, tanpa perencanaan, teman-teman akan bingung sendiri. Ini take profit di berapa ya? Kalau turun saya ngapain ya? Nanti begitu. Ya, jadi teman-teman harus menentukan tuh. Setiap teman-teman masuk ke sebuah emiten, jangan masuk dulu baru teman-teman analisa gitu kan. Lebih baik analisa dulu baru masuk. Nah, pas mau masuk perencanaan ya. Nanti mungkin share sama saya di sini boleh gitu teman-teman ya. Jadi teman analisa dulu, nanti share sama saya.
tukar pikiran ya, mudah-mudahan dengan tukar pikiran ini sama-sama lah teman-teman, sama-sama kita itu berjalan seiring sejalan gitu ya, mudah-mudahan seiring sejalan. Dan bagi teman-teman yang baru gabung di Bursa Indonesia gitu ya, jangan terlalu banyak masuk dulu teman-teman ya. Contohnya teman-teman punya 10 juta, 100 juta ataupun 1 miliar ya. Masuk aja teman-teman 10% dulu ya. Yang baru masuk di bursa ya. Masuk aja 10% dulu, jangan dimasukin semuanya ke RDN. Coba dulu teman-teman ya. Lihat-lihat dulu. Jadi teman-teman pas masuk ke bursa itu, ini uang sekolah saya. Nah, teman-teman mampu untuk ruginya, jangan untung dulu ya, rugi dulu nih. Kalau di saham itu kan untungnya itu belakangan lah teman-teman. Yang penting teman-teman konsisten, mampu bertahan di bursa. Nah, kalau sudah konsisten dan mampu bertahan di bursa, teman-teman udah. Oh, saya sudah pengalaman sekian, teman-teman ya. Ketika ngambil sebuah emiten seperti ini, teman-teman aman gitu kan. Saya sarankan masuklah LQ45 yang lagi di bawah aja. Nanti kalau di bawah kan tinggal tambah muatan aja. Beda halnya ketika teman-teman masuk di LQ45 yang sudah di atas, ya waspada juga gitu kan. Jangan asal masuk LQ45. Hukumnya dari dulu sampai sekarang sama ya, beli di bawah jual di atas. Nggak ada lain, beli di bawah jual di atas. Makanya dalam istilah teknikal teknikal gitu ya, ada support and resist gitu kan, support untuk ngambil, resist untuk jual gitu. Kalau teknikal analisa kan. Bahkan di fundamental pun ada istilah ini harga lagi murah gitu kan, PR rasionya mulai murah, PBB-nya murah gitu kan. Tetap aja kan, intinya kalau murah itu pasti di bawah, makanya jual di bawah, jual di atas. Dari dulu sampai sekarang, teman-teman ya, seperti itu. Nah, yang ngambil foreign belum tentu gitu kan. Kalau foreign kan kadang-kadang ngambil di atas gitu ya. Tapi lihat teman-teman sejarahnya ke belakangnya. Udah ngambil 3 bulan yang lalu, 4 bulan yang lalu, ya baru jualan di atasnya sudah memenuhi. Udah ini saatnya dijual, nah baru jualan teman-teman. Seperti dia baru ngambil, padahal dia sudah banyak barang duluan gitu kan. Di pasar nego lah kan tidak terdeteksi kalau di pasar nego. Tidak ada masuk di sini kalau pasar nego teman-teman. Tidak masuk dalam volume net buy sama net foreign teman-teman. Net buy foreign ataupun net buy bandarnya gitu kan. Gitu ya teman pesan dari saya. Oke teman-teman, IHSG bagaimana? Saya pikir kalaupun koreksi yang tadi saya bilang itu ya cenderung masih aman ketika jatuh ke 8904 itu masih aman. Dan harusnya sih dia itu saya doain sebentar ya untuk menundukkan EMA 200-nya dulu. Biarkan EMA 200-nya nyamperin candle aja nanti pas diberi lewat daripada EMA 20 semudah di sini teman-teman ya, maka akan terjadi lagi jalan yang support yang akan lebih kuat lagi. Jadi nanti support per support, jadi oh ini sudah mulai turun nih. Udah tuh teman-teman yang teman-teman suka istilahnya ngambil poren-porenmologi gitu ya. Kalau sudah jebol support, berarti kan lihat tuh isiannya, kalau porennya sudah jualan secara signifikan ya udah teman-teman tinggal keluar aja gitu kan. Kalau yang porenmologi gitu kan. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kita mulai dari BBRI sambil santai, teman-teman. Sudah malam banget ya, nggak apa-apa ya. Sebentar, teman-teman ya. Sembari kita cek BBRI, hari ini bagus BBRI ya. Semakin mendekati MA 200-nya, MA 200 sudah mulai disentuh-sentuh 2 kali kemarin. Walaupun hari ini ada penurunan, tapi foreign masih net buy 121 miliar. Dan bandar lokal pun sudah net buy kembali 265 ribu lot. Kalau kita lihat foreignnya, YUZPBK, YU yang suka memaaf harga teman-teman ya. Cuma ada BK yang suka menshadowkan. Seimbang lah teman-teman. KZ akan keluar nggak jadi masalah, BP pun nggak jadi masalah. Yang penting net buy semua bagus teman-teman ya. Kalau broker foreign di BBRI bagus lah. Pada lokalnya kita cek siapa yang ngambil. Hari ini ada si AZ ya. Lumayan teman-teman ya. Sudah semua net buy. Saya pikir kalau dia sudah mulai nyentuh lagi MA 200-nya, tinggal lihat aja area MA 200-nya. Saya pikir dia akan melewati tanda kenaikan di angka 4070 dan target yang terdekatnya 4460. Walaupun ada penurunan sudah mulai sentuh nggak jadi masalah. Yang penting dia tidak jebol lagi MA 10-nya ya, maksimal itu berarti turun di angka 3750. Cenderung bagus, tapi kalau jebol waspadalah.
Step sudah dibentuk ya, step 1, step 2, step 3. Ini sudah mulai bagus nih supportnya ya. Oke, teman-teman sudah mulai bagus ya, isianmu sudah mulai bagus. BBNI ini sudah mulai terstruktur ya, tinggal masuk ke MA 200-nya aja untuk BBNI. BBNI keren, hari ini keren walaupun ada dorongan, walaupun poren keluar, pada poren lokal keluar, tapi penguatan lebih banyak dari pengeluaran. Nah, biasanya teman-teman ya, ini sudah ada candle panjang nih yang sampai dijebol seperti level di sini. Perhatikan ketika dijebol teman terjadi penurunan lumayan kan, makanya jangan dijebol gitu ya. 4.400 adalah tanda penurunan terbaiknya di sini, jangan sampai jebol. Kalau jebol waspada, ada gap di angka 4360 ya. Bisa-bisa dia menyentuh MA 20 lagi. Tapi secara tren lagi uptrend. Target 4880. Lanjut ada BMRI. Sudah mulai bagus sama BNI ya. Walaupun turun bandar poren tapi secara tren sudah mulai naik. BMRI sudah mulai bagus ya. Tinggal BBRI aja yang belum menyentuh MA2. Kalau untuk BNI sama BMRI lagi bagus, sudah menyentuh MA 200-nya, punya kanal panjang juga, maksimal turun 480 sudah di baris tigain, tanda kenaikan sudah disentuh selama 3 kali ya, bagus. Walaupun bandar poren keluar, net buy, net sell 65,2, tapi RX sudah mulai masuk, JP masuk, BB juga sudah masuk. Untuk di lokalnya ada net buy ya, DX sama SQ. Kalau di porennya net sell, tapi secara TA masih posisi bagus. Target agak di atas di sini, di atas. Nah, targetnya di sini teman-teman. Ini kan targetnya ini. Nah, sini dulu ya, yang terdekatnya 5.300. Oke, sudah mulai bagus. BBC keren ya. Kerennya macam-macam. Jebol ya. Dia tidak mampu bertahan, teman-teman. BBC tidak mampu bertahan. Nah, saya bersyukurnya itu dia harus dia menutup gapnya, teman-teman. Ya, bersyukurnya kalau dia menutup gapnya akan lebih baik lagi. Nggak apa-apa, teman. Kalau dia menyentuh gap sini nih sampai body, masih tetap dia tidak jebol support yang paling bawahnya. Kalau support ini kan sudah dijebol ya. Per hari ini juga dijebol semuanya. Nah, ini tanda kenaikan berupa gap, ini pasti ketutup. Nanti juga pasti ketutup kok gap ini teman-teman ya. Nah, cara ngambilnya teman-teman ya, jangan ngambil dulu, santai aja. Ya, kembali ke sini kan jangan ngambil dulu karena MA10 betul di bawah candle, tapi belum menghadap ke atas. Ini masih pelit teman-teman untuk masuk ke MA 200 ya. Hari ini luar biasa BBCA dibuang sama si Foren 1,7 miliar. Pada lokal 876. Yang nerima teman kita sampai 241 miliar. Keren ya. Foren, XC Foren nerima teman-teman. Keren ya. Gua kan sekarang XC aja sudah ada yang Foren. Bisa menjadi ini. XC sama XL Foren sudah bisa menjelma sebagai broker yang patut diperhitungkan ya. Terutama nanti awasin XL sama XC Foren aja teman-teman. Karena sudah mulai berani masuk di saham Big Bang ya. Sudah mulai masuk XL Forennya ya. Secara MA belum menunjukkan arah uptrend ya, masih jauh dari MA 200-nya. Tapi mudah-mudahan dia punya ilmu gap up ya. Dia punya ilmu gap up. Tapi kalau dia turun ke level sini itu akan lebih baik lagi untuk menutup. Kalau saya kan baiknya kenapa? Untuk menutup gapnya. Jadi dia tidak punya PR terlalu dalam. Ini kan kalau gap-gap kecil oke lah gitu kan, masih bisa jangan jadi masalah gitu kan. Tapi kalau gap yang seperti ini mendingan tutup dulu, itu akan lebih baik lagi. Oke, BBC jangan ngambil dulu, santai aja, teman. Nunggu aja sampai MA 200 kejebol aja, teman. Karena potensi penurunan masih ada ketika saya bilang MA 200 masih berada di atas menuju ke bawah. Terlebih lagi ini ada gap ya. Kalau ketutup bagus, teman. Kalau tidak tutup ya biarin aja. Suatu saat pasti kesini lagi. Makanya saya tulis gap di sini, teman. Nah, sekarang masuk ke Chen ya. Emiten punya teman kita, Chen. Mohon maaf ya, Chen baru dibahas, teman-teman. Chen dari Bro Bagas Daily Yuan ya. Udah 2 minggu terakhir bahasan ya, teman-teman, agak lama. Chen. Pokoknya bola ya bola. Makanya banyak. Chen keren banget teman hari ini nih. Sudah di break nih, teman, sudah mulai bagus ya. Nggak apa-apa teman dia, kalau dia sudah break dia turun lagi. Itu biasanya dia ngasih tanda sudah mulai ngasih tanda lebih atas lagi. Ini kan atasnya di sini nih. Nah, dia sudah ngeberikan. Nah, dia koreksi wajar, teman-teman ya. Yang penting dia sudah ngasih harga tertinggi yang baru. Nah, sekarang itu lagi berupaya untuk
menjajal area support. Ini kan support nih, ya, dijajal lah nanti sama dia, teman. Ini kan ada tanda penurunan nih sudah mulai di bawahnya nih. Ini termasuk support teman sini ya. Bila mana tidak jebol support ini berarti kan cenderung bagus. Makanya kalau dia dijajal support itu nggak jadi masalah, gitu kan. Artinya dia sudah ngebreak area tanda kenaikan di level sini, di level sini. Nah, terus dia ada koreksi. Nah, koreksi ini untuk menjajal support. Kalau dia bertahan di atas supportnya, kenaikan itu akan terjadi. Tapi kalau dia cenderung di bawah support lagi, berarti ini area percobaan dan dia menimbulkan harga tertinggi yang baru. Ini ada kecil, teman-teman. Ada tanda kenaikan berupa gap kecil ya. Itu si kepala merah itu gap. Nah, itu adalah area untuk tanda kenaikannya. Juga sama tanda kenaikannya. Target di sini teman-teman ya, setelah kembali tercapai targetnya, ada target di angka 226 ya. Foreign ini keren banget hari kemarin di sini nih, tanggal 19 Juni ya. Jadi gini teman-teman, kenapa poin akumulasi kok harganya tidak di up dulu? Nah, tidak selamanya foreign itu ketika dia ngambil langsung up. Dia juga lihat dulu nih besoknya bagaimana nih gitu kan. Ada yang ngikutin enggak gitu kan, ada yang nempel enggak gitu kan. Ya pada akhirnya pas tanggal 19 si Poren masuk ya. Sorry, si Poren sudah ngumpulin kan 2,4 miliar. Hari ini cek, ada ZP juga sudah mulai masuk walaupun CC keluar. Nah, tapi hari ini teman kita ada yang keluar, AZ masuk ya. Si AG juga sudah mulai masuk, GR masuk. Untuk saya suka kalau di GR masuk di lokal teman-teman. Walaupun itu emang broker lokal gitu ya. Kalau kita cek nih selama tanggal berapa nih? 20 Juni deh. 20 Juni ini kan ada si Bana Lokal keluar ya. Nah, GR kan keluar teman-teman, tetapi sudah mulai masuk lagi kan tanggal 21-nya kan. Nah, GR sudah mulai masuk lagi kan walaupun sedikit gitu ya. Nah, kalau kita gabungkan dari mulai sini tanggal 15. Nah, ternyata bandarnya itu ada si AZ di sini nih. Ada AZ, ada YJ sudah mulai masuk, AT cuma sedikit AT ya. Nah, teman-teman kita pada keluar, LG keluar pasti tanggal 15. Tapi kalau kita gabungkan lagi itu baru masuk lagi. Jadi kalau teman-teman ingin lihat si LG masuk berapa satu-satu per tanggal. Ya 21, 20 coba lihat LG masuk enggak. Nah, LG 5.000 teman-teman ya. Kita gabung lagi 19. LG berapa nih? Nah, LG kan keluar berarti di sini masuknya dia tanggal 20 ya. Karena kan di tanggal 21-nya dia di tanggal 19-nya dia keluar. Nah, kalau mau lihat si kakak atau AZ ya satu-satu teman-teman ya. Lihatin berapa satu punurin naik turun ya. Kalau sudah lihat yang terbesarnya berarti di situ, teman-teman. Terus periksa satu harinya. Oke, teman-teman ya, si Chen ini akumulasi foreignnya bagus ya. Si CC sudah mulai masuk. Kalau kita gabungkan dari mulai tanggal 2 Januari deh. Foreign penasaran si foreign. Nah, CC 4 miliar, ya BK 2,5 miliar. Ini broker bagus semua yang masuk. Terjadi koreksi. Nah, ini targetnya sini ya, di angka 228 jebol. Saya sudah mempersiapkan ke angka 332. Ingat yang tadi saya bilang di awal ya, jangan lihat kenaikannya, tapi lihat juga resikonya ataupun penurunannya lah gitu ya. Secara pungutan bandar foreign mungut, bandar lokal keluar, secara trend masih bagus, uptrend, tanda penurunan sama kenaikannya sudah banyak tanda penurunannya yang dibikin berarti lagi posisi menghapus tanda-tanda kenaikan. Artinya setiap kenaikan sudah mulai di break teman-teman ya. Oke teman-teman ya, untuk si Chen bagus. Untuk pungutannya kita cek Chen. Kita cek kita cek Chen. Ya, posisi dari bawah ke atas ya, artinya potensi kenaikan ke harga tengah. Ini 0.00 awas di fundamentalnya sudah EPS negatif ya. Jadi yang gerakin bukan fundamentalnya, tapi si bandarnya sesuai dengan keinginan dia. Aisyah nih udah lama nggak dibahas ya Aisyah nih. Aisyah terlepas dari berita apapun. Kalau untuk teknikal terlepas dari berita apapun ya. Aisyah, kapan waktu bantu TP? Ya, Aisyah bahas juga. Kapan waktu untuk tepat untuk TP? Ketika teman-teman sudah satu, teman-teman sudah tidak cukup bersabar. Yang kedua, teman-teman yang bersyukur ya. Cek untuk teman kalau ingin tahu TP, teman-teman take profitnya di mana? Sebagai gambaran aja.
Teman-teman tentukan apakah persen, apakah teman-teman fundamental EPS-nya, bukan EPS, PR rasionya, ataupun teman-teman cek PBP-nya kalau berdasarkan fundamental, kalau berdasarkan teknik analisis, support resist, perhatikan ya. Kalau teman-teman ingin dengan gennya perhatikan berapa gennya, mau 1%, 2%, itu terserah teman-teman gitu ya. Cek aja di situ cara TP aja di playlist ada cara masuk cara TP, cek cara take profit. Dari Oyen Maung, dari pencari surga. Aisyah kayaknya menarik. Makasih ya bro atas bunga-bunganya. Aisyah sudah break teman-teman ya. Saya hapus sini ya. Satu, ini sudah break. Iya, udah lama benar nggak dibahas teman-teman. Ini breaknya sudah tercapai. Buat sejarah aja bahwa si Aisyah pernah dibahas gitu aja teman-teman ya. Oke, breaknya sudah dicapai. Kita bikin area penurunan untuk resikonya. 149 aman. Kalau turun ke 149 masih posisi aman. Yang waspada itu ketika sudah turun ke level 139. Tapi kalau dia ditahan satu titik di atasnya 140 masih kondisi aman tapi sudah mulai ragu-ragu amannya karena di bawahnya ada tanda penurunan berupa gap kecil teman-teman ya. Nah, berarti di sini amannya 144. Perhatikan banda lokalnya keren banget pengambilannya. Kita cek dari tanggal 15 Januari. 15 Januari. Masih dikuasain sama teman kita. Jangan-jangan si XL menjelma sebagai market maker. Bisa jadi teman-teman. Karena bandar itu atau market maker itu cenderung dia akan memanfaatkan kelemahan retail teman-teman. Nah, biasanya kalau ingin menjebak sebuah istilahnya sebuah situasi yang tidak memungkinkan maka harus masuk ke dalamnya itu. Nah, bisa jadi XL masuk ke dalam itu gitu. Untuk mengkelabui bisa jadi gitu. Tapi MG, YB juga sudah mulai masuk, CP juga sudah mulai masuk. Jadi kalau market maker sudah mulai diketahui gejala-gejalanya ya pasti masuk ke istilahnya ke teman-teman ataupun ke kelompok yang tidak dicurigain lah teman-teman. Nah, Foreign pun tidak kalah walaupun hari ini ada penjualan 21 Juni ya. Kalau kita gabungkan tanggal 19, Foreign itu sudah masih ada barang nggak? CC masih ada barang bagus tuh, 29.000 lot. CC aja keluar ya, sama jadi masa tuh masih punya barang. Tapi di AK sudah masuk sedikit. Oke, untuk CSM menarik, iya teman-teman ya. Tren pun masih bagus, masih uptrend. Saya bikin tanda penurunan yang paling tidak aman 134 ya. Satu sudah menjemput MA 200 ya. Yang penting dia tidak jebol kanal panjangnya teman-teman. Banyak shadow-shadow manfaatin ya teman-teman. Target sini nih dikit lagi ya. Nah, ini targetnya sini teman. Targetnya. Ini sebenarnya bukan target tanda kenaikan aja di sini mah. Karena kan sudah dilalui. Sini nih lalui. Ini targetnya di atas yang bilang sudah mulai break. Nah, targetnya nah ini targetnya teman-teman. Saya 196. Ini targetnya nih. 197 lah. Aisyah. Kita cek Aisyah. Wih, masih murah banget, teman. Bisa ke harga 250-an ini ya. Tapi sini lah sampai sini. Kalau di atas ada enggak? Tuh enggak ada kan? Hanya sampai sini aja. Oke, mudah-mudahan teman-teman ya bisa terjadi sampai ke level sini. Yang penting nanti area break sini nih. Kalau dia tidak sanggup break sini berarti cenderung dia akan sampai sini aja. Tapi kalau sudah di break, nah targetnya di sini. Atau ya udahlah katanya ketinggian ya sini aja, teman-teman ya. Nggak usah jauh-jauh ya. Oke, teman-teman ya, si bandar foreign bagus, bandar lokal pun masih, sorry, bandar lokal bagus, foreign pun masih ada di dalam. Area aman 149 sampai ke level 140 masih aman. Waspada ketika dia sudah turun di area 140, 141. Hoki, nah hoki ini dibahas teman-teman. Baru masuk ke pembahasan hoki. Mohon maaf ya, bro ya, baru dibahas hoki. Dari ngopi bareng Pak Dewiru, bahas Aceh, makasih sama-sama ya. PNLF dan hoki. PNLF-nya saya taruh dulu ya. Oh, udah ya. Tinggal dibahas aja nanti ya. Bahas saham hoki dari Indi Tot G ya. Kalau saya lihat sudah mulai menarik arahannya, amin. Mudah-mudahan menarik ya. Memang cari saham murah. Saya sudah masuk ke saham hoki hari ini jual lumayan. Untung 5% seperti deposit 1 tahun.
Iya, teman-teman, 5% kan lumayan, teman-teman. Deposito 1 tahun aja 5%. Ayo, teman-teman ya. Nah, ini sudah ditembus, artinya sudah mulai bagus, teman-teman ya. Ada cumannya nih ya. Perhatikan EMA 200. Itu masih posisinya menuju ke bawah. 1, 2, 3 kali nih. 3 kali tebus nih, teman-teman ya. 3 kali tebus. 3 kali. Nah, sekarang aja ya. Nah, ini 3 kali tebus, teman-teman ya. Nah, ini berarti lumayan target sini kalau sudah dijebol kembali akan lebih bagus lagi gitu. Karena MA 200 masih menuju ke bawah, berarti dia posisinya masih statusnya downtrend. Nah, kalau dia sudah di bawah MA 200-nya. Nanti lihat arah MA 200-nya ya. Kalau MA 200 sudah mulai menghadap ke atas nih targetnya 113. Nah, untuk Bandar Lokal sebenarnya lagi jualan nul. Pas kemarin sudah ngambil nih Bandar Lokal nih. 2 hari, tanggal 20 Januari. Kita cek deh. 20 Januari ada yang menarik nggak? Ada si GR teman sudah masuk nih ya. RG, AI, SF, YB, CP. Cuma kecil-kecil ya. Yang paling banyak GR sama si RG. Oke lah kalau PD suka bagian daripada detail juga ya. Nah, ada candle panjang dikit ya teman-teman. Dia punya candle panjang dikit nih. Di tanggal 15 Januari ya. Jangan dijebol ya. 78 turun nggak jadi masalah. Jangan dijebol aja. Biarkan dia tinggi dulu. Biarkan dia tinggi dulu nanti bikin support gitu ya. Ya cuma sayang banget ya punya 73 ini punya gap nih teman-teman. Jadi dia akan berusaha untuk menembus supportnya. Bila mana supportnya tidak ditembus, maksimal 73 itu masih posisi aman. Karena kan lagi posisi turun dulu ini. Jadi kalau tembus ke sini masih posisi aman. Yang harus waspada ketika jebol area 72-nya. Kalau ke 71, 70 waspada. Dia cenderung sudah akan menemukan lagi pijakan lagi teman-teman. Pijakannya di mana? Di 70 sama di angka 68. Nah, kalau dia maksimal itu turun 1 ticknya berarti 78 di sini. Jangan sampai jebol lagi. Ini area kuat, bila mana tidak kuat, maka dia diuji lagi bawahnya nih. Supportnya lagi diuji dulu. Bila mana ngebreak, nah berarti kan area support sudah teruji. Ngebreak lagi, nanti dia akan bikin lagi teman-teman ya. Untuk ujian ke supportnya. Nah, bisa bikin support baru. Nah, itu untuk memperkuat teman-teman bahwa si MTN ini akan melanjutkan kenaikan. Tapi kalau pas ujian supportnya dia malah dijebol supportnya, waspada, udah teman-teman tinggal melakukan planning teman-teman gitu ya. Oke, untuk hoki kalau kita gabungkan foreign juga masih ada di dalam ya. Kalau kita cek dari tanggal 22 Desember, kita cek 22 Desember deh. Hoki untuk foreign ya. Nah, AK itu masih punya barang 1,2 miliar. BK, CC pun masih punya barang. Domestiknya kalau kita gabungkan dari mulai tanggal 3 Desember, mumpung di bulan Desember ya. Nah, BQ itu punya barang. Nah, teman-teman kita punya barang. YB ini sudah punya barang juga. Jadi YB sama BQ sudah punya barang. Artinya masih dipegang sama market makernya lah, teman-teman ya. Siapa yang keluar ya sama si ahli, nggak apa-apa, teman-teman ya. Yang penting sama-sama kuat gitu kan. Tapi kadang-kadang yang suka memperkuat itu adalah si MG sama si LG gitu. Jadi cerita juga orang suka ngikutin dia gitu kan. Terakhirnya tanggal 21-nya masih RG yang masuk, MG masih keluar teman-teman. LG sudah masuk sedikit amat sih LG. Oke teman-teman ya, secara TA masih posisi downtrend karena EMA 200 masih berada di atas kecuali kalau sudah mulai di break dan mampu bertahan di EMA 200-nya targetnya 113. Waspada kalau dia jebol karena agak panjang dikit maksimal 78. Bila mana jebol waspada turun ke level 72. Kalau di atasnya dikit cenderung masih baik-baik aja. Lanjut emiten berikutnya ada Maha teman-teman ya. Maha. Dari Bro Idiagarra 9757. Maha ya. Kita cek, Maha bagus teman. Ini Maha bagus banget teman pungutan foreign ini. Lihat ya. Cuma tinggal sabarnya doang ini teman-teman ini mah. Ya. Karena untuk menurunkan penumpang itu tidak semudah membalikan telapak tangan katanya. Terlebih kalau yang diusirnya cenderung broker kuat juga gitu ya. 10 Desember saya ingin tahu siapa foreignnya nih.
si AK sama JP teman-teman. AK JP sama BB ada yang keluar ya. Nah, Banda lokal itu sudah mulai masuk nih tanggal 13 Januari. Ya, sudah mulai masuk lagi 13 Januari. Banda lokal siapa yang masuk? Nah, MG sudah ngumpulin barang, teman-teman nih. MG sudah ngumpulin barang yang sini-sini. Pada tanggal ini kita cek deh hari ini ya. Hari ini tanggal 21, MG keluar nggak? Enggak ya, masih masuk. Nah, berarti ini tanda kenaikan sudah mulai dicipta. Berarti sudah mulai break ya. Kita kecilin aja, tandanya metin sudah dibahas. Dia ngasih lagi tanda kenaikan, nggak apa-apa teman-teman ya. Dia ngasih tanda kenaikan lagi, biar untuk tanggal aja harusnya teman-teman ya. Untuk tanggal aja. Kita kasih tanggal 21/01/26. Oke. Sudah dibikin shadow level sini teman-teman ya. 206, 2 kali disentuh, break. Ini belum sampai target ya, ini bukan target ya, 216 ya. Nah, targetnya 250. Nih, targetnya. Dari banarnya bagus, baik banar lokal atau banar lain ya. Nah, ini kalau dia pengen turun ya, pengen turun. Kalau dia turun, aman banget itu level sini nih. 187 aman banget untuk saat ini. Yang waspada itu ketika dia sudah jebol candle panjang ini. Waspada aja. Kalau sudah jebol kan ada tanda penurunan. Ini support kan, ini support nih. 17 itu support, kalau ini tanda penurunan biasa. Kalau ini support, jangan sampai dijebol supportnya ya. Nah, jebol support kan dia punya tiang panjang banget nih. Jebol support waspada teman-teman ya. Bisa ke bawah lagi untuk bisa cari pijakan lagi gitu kan. Ini benar lokal sama-sama sudah mulai bagus. Targetnya 250 ya. Untuk si Maha kita cek Maha posisi di mana. Wis sedikit lagi Maha ya menembus tanda tengahnya ya. Ini kalau sudah nembus harga tengah sudah mulai mahal teman. Makanya targetnya 250 saya. Nah, nggak ada lagi target ya. 250 aja sampai situ aja pengawalannya. CTRA sekarang. CTRA, CTRA. CTRA bawaan banget. CTRA keren banget nih. Jebol teman-teman ya. Nih. Tanda penurunan diturunkan bagus sih teman-teman. Cuma dia jebol lagi MA 200-nya ya. Tapi dia meninggalkan jejak kenaikan. Nah, jejak kenaikan lebih tinggi lagi. Dalam penurunan ataupun kenaikan sebenarnya saham-saham itu wajar-wajar aja. Perhatikan teman-teman ya, ketika si candle turun dengan sangat drastis ya, panjang, pas banget di tiang ini. Waspada ya kalau sudah jebol ya, karena di sini kan ada tanda penurunan. Dia hanya punya tahanan satu lagi di sini. Dia berusaha untuk bikin support ya, berusaha untuk bikin support. Bila mana ditembus lagi EMA 20-nya, nah ini akan menjadi kalau dia mantul nembus EMA 20, kalau nembus ya. Terus dia balik lagi, menembus lagi EMA 10-nya. Nah, nanti yang di bawah EMA 20 yang berupa candle itu akan menjadi supportnya kalau terjadi putar balik. Waspada ya, ini kan support ya, jangan sampai jebol support ini ya. Berarti maksimal ditahan harus di angka 84. Perhatikan ketika dia turun 3 hari ini hijau ya. Nah, turun. Bandar foreign masih stay, masih aman. Hari ini memang ada pengaruh cuma sedikit, cuma 2 miliar aja. Dibandingkan dengan pengambilannya 34,6 miliar net buy-nya. Net sell-nya cuma 2 miliar aja. Kalau kita gabungkan CTRA dari mulai tanggal lebih awal 27 November. 27 November. Nah, di sini nih. Kita cek foreign-nya ya. Nah, CC masih punya barang 54, BP sudah barang. Cuman ini jebol support, jebol MA 200 aja teman, tidak mampu bertahan ya. Karena kan si IHSG juga kita turun ya wajar lah. Ada yang panik selling biasa teman-teman. Nah, untuk di lokalnya kita cek mulai tanggal sini lokal baru masuk ya, 15 Januari. Jadi tidak belum terlalu jauh ya barang lokalnya. Pas barang lokal masuk, malah dibikin turun ya, ikut jualan juga ternyata barang lokal. GRZP sudah mulai masuk ditambah dengan teman-teman kita, tapi BB sudah mulai masuk. 21-nya dikuasain sama teman kita, BB sudah mulai masuk di hari ini ya. 2 miliar, IP juga 1,2. Artinya MG juga sudah mulai masuk. Ini broker di bawahnya sudah mulai bisa bertahan dan sudah mulai ada dorongan kecil ya.
Target di angka 9955 dulu, ini harga wajarnya 1366. Ke harga wajar aja 1336. Kalau nggak ke sini aja nih. Ya, ke angka 1009. Sangat cukup. Pada ini MA200 masih sudah menuju ke depan teman-teman ya. Tapi karena sini ada gap, bagus juga gitu kan ditutup ya. Mudah-mudahan besok bisa nembus lagi MA200-nya ya. Karena MA200 sudah mulai bagus nih, sudah menghadap ke atas. Dan foreign pun sudah mulai bagus. Bandar lokal pun sudah mulai. Walaupun hari ini ada pembuangan dari bandar lokalnya, tapi ternyata bandar luar sudah mulai masuk. Ada LG yang keluar nih, HD, GR yang keluar. Sedikit ya, DX, KZ juga keluar, tapi bandar yang luarnya gitu, bandar luarnya BB, MG, IP, JP yang sudah mulai masuk. Terlebih lagi foreignnya masih ada barang, masih banyak barang. Dia belum siap untuk jualan. LSIP kali ya, LSIP. LSIP. Saya telah salah nyatet. LSIP. Saya salah nyatet. Nah, ada yang nanyain lagi? Oke, LSIP status dulu ya, downtrend. Kenapa MA200 berada di atas? Tapi arahnya masih menuju ke atas, berarti sudah mulai baik. Step 1, step 2 sudah dibikin, step 3 sudah dibikin. Hari ini ada penurunan nggak jadi masalah. Ini sudah 3 kali disentuh. Nah, kalau dia ada penurunan itu lagi mencoba untuk menguji supportnya teman-teman. Kalau dia supportnya tidak ditembus, nah berarti ada pantulan. Habis mantul dia akan menguji lagi. Terus ya gitu, support diuji tidak ketembus. Nanti ujian lagi untuk resistnya. Resist tidak ditembus, turun lagi. Tapi kalau resist ditembus, nanti turun lagi untuk bikin support. Begitu teman-teman. Setiap resist ditembus, support tidak ditembus, terjadi kenaikan. Nah, begitu teman-teman ya. Untuk LSIP status downtrend ya, statusnya downtrend, tapi dia sudah mulai bikin step 1, step 2, step 3. Perhatikan bandar foreign sudah ngambil sejak lama. Jadi bandar foreign dalam keadaan turun dia ngambil, naik dia ngambil. Turun dia ngambil ya, perhatikan sini hijaunya bagus ya. Naik dia ngambil teman-teman bandar foreign. Tapi kalau untuk si LSIP turun ya dia jualan, naik ya dia jualan ya. Tapi per hari ini si AS bagus nih. Ada sudah mulai terdeteksi bandar lokal sudah ngambil tapi sedikit ya, tidak signifikan. Yang signifikan itu adalah bandar foreign. Nah, hari ini itu bandar foreign keluar, bandar lokal pun keluar ya. Di sini ada PDDH yang sudah ngambil. LG sudah mulai masuk 2000 lot. Untuk foreignnya AK yang keluar, teman-teman. Kalau kita gabungkan yang sedikit di sini nih. Udah mulai naik ini ya. Kita cek di sini. Dari mulai 11 Desember dan jangan jauh-jauh dulu ya. Nah, foreign masih AK masih bagus nih penguatannya. AK, BK, JP, YU nih. AI gitu kan yang keluar, BB keluar tapi AK, BK, JP, YU masuk. Artinya foreign lagi akumulasi. Kalau mau bagaimana teman-teman ya? Kalau teman-teman ingin ngambil trend up-nya, tunggu sampai dia tembus MA200 dulu. Tapi kalau teman-teman ingin kenaikan sementara bisa ke angka 1265. Nah, ini tekan sementara sini. Di bawah MA200 aja dulu teman-teman ya. Nanti kalau sudah mulai tembus MA200-nya baru teman-teman bisa menargetkan ke level 1515 gitu ya, 1515. Ada gap teman di sini nih, 1370. Ini pasti kejemput. Ya, gap pasti kejemput. Oke, sementara gitu dulu ya. Lumayan nih ada tanda kenaikan yang sudah disentuh beberapa 3 kali ya. Kalau dia di break cenderung dia akan up. Lagi nguji support dulu ya ini nih. 1180. Kalau 180 jebol waspada, dia akan jemput PR-nya dulu 1160. Yang penting dia tidak jebol 1115 atau 1115. Karena kalau sudah jebol situ ya jebol support ya bisa ke level 1105 ataupun ke bawah. Nih, target penurunan gap di sini teman. Ada sebenarnya target sini 1020 teman-teman. Itu untuk target penurunannya. Karena posisinya lagi downtrend dulu, status downtrend ya. Lagi menuju ke atas tapi bandar foreign terus ngumpulin, bandar lokal lagi jualan. Ada pengambilan hanya sedikit ya. Smart Money sudah berkumpul dengan baik. Mudah-mudahan bisa nge-break MA200-nya ya. Minimal ke target sini dulu deh teman-teman. Kalau MA2 sudah menghadap ke atas, masih terus menghadap ke atas, targetnya 1515 untuk LSIP. Arto, Bang Jago. Arto itu teman-teman ya. Ini adalah salah satu emiten yang jadi P101, tapi dia kembali lagi ya.
Coba MA 200 punya barang 2000, aman teman. Coba bahas Arto katanya. Hadir Arto boleh dipesan. Pesan Arto. Oke. Arto gitu teman-teman. Ini adalah emiten P100 teman-teman. Kita bahas itu ketika di sini nih. Di bulan Mei tahun 2020. Kita lihat sejarah dulu ya. Bulan Mei tahun 2025. Mei Juni berarti sini ya. Nah, Mei di sini nih. Nah, tanggal 5 kita mulai bahas tanggal 5 di sini. Ketika perhatikan sini tanggal 5 ya. Cek aja teman nanti videonya tanggal 5 ya. Mana April Mei. Nah, di sini nih. Nah, di sini teman-teman. Kita bahas itu di sini. Ini posisinya si Arto ini masih posisi downtrend. Nih, ya masih downtrend. Saya bilang kan kalau mau gennya sampai 100% harus sabar, ekstra sabar. Penghasilan yang kekayaan yang didapat dengan cara sabar itu akan bagus dibanding dengan kekayaan instan, teman-teman ya. Yaitu sudah kemarin waktu di sini sudah sampai menembus ke angka 24%-an. Tapi dia malahan dibawa lagi, teman-teman, ke level bawahnya lagi. Karena kan ya saya bilang ini MA200 kalau ingat ya sejak MA200 itu kan tren ya. Dia sudah nembus MA200 tapi trennya masih turun. Nah, makanya harus ekstra sabar seperti ini. Sudah naik 20%. Sebenarnya kalau yang bersyukur ya silahkan aja. Tapi kalau semua sampai ke 100%, berarti kan harus sabar dulu. Nah, ketika dia menjebol MA200 kan MA200 masih apa namanya masih downtrend. Waktu kita bahas di sini lagi downtrend teman-teman ya. Kita bahas lagi downtrend dulu. Dia menembus MA200. Saya bilang kan ini kalau MA200 kalau masih menuju ke bawah memang lagi posisi turun terus teman-teman ya. Cuman beberapa target-target terkecilnya sudah mulai dilalui. Nah, ini si Arto ini, nah mulailah waktu di level sini teman-teman. Ketika dia didatarin di sini, sideways di sini beberapa hari ini, ya tepat di sini dia. Dia sudah mulai menghadap ke depan. Ya, sudah mulai menghadap ke depan lagi. MA 200-nya sudah mulai didorong ke atas. Jadi ketika kenaikan di sini masih posisinya downtrend karena masih ada MA 200-nya masih menghadap ke bawah gitu kan. Kalau sekarang di sini dia jebol MA 200 beberapa kali, MA 200 jebol, di sini juga jebol gitu kan, dia masuk lagi ke MA 200. Dia berupaya perhatikan nih harga tertingginya, tidak pernah dilewatin lagi kan. Saya pikir di sini tanda lewatin sudah mulai. Nah, ini sudah mulai di break nih tanda kenaikannya. Nah, saya pindahin ke depan sini untuk istilahnya saya tulis tanggal aja. Nah, ini kalau pengen teman-teman targetnya ke sampai 100%-an, ya berarti kan kalau dimulai dari harga 1920, berarti kan dua kali lipatnya di sini sekitar berarti 3 ribuan ya. 4 ribuan ya, sekitar 4 ribuan lah. Ya. Nah, sekarang itu MA 200 sudah mulai condongnya itu sudah ke depan sedikit ke atas. Hanya butuh break aja, teman-teman. Di sini tanda penurunan dijebol juga kan. Ini support dijebol lagi, teman-teman. Maka ini kan supportnya sudah mulai bagus yang ini nih. Bila mana dijebol support lagi, teman-teman ya ke level sini lagi 1855 lagi. Nah, ini 18 nih. Ada gap kecil di sini, teman-teman. Jadi ini belum stabil teman-teman ya. MA10, MA20 pun masih berada di atas, teman-teman sekarang itu ya. Sabar ya. Sekarang kalau mau bikin 100% harus sabar, teman-teman ya. Kemarin sudah dikasih 24%, tapi sekarang di bawah harga pengambilan lagi kan. Jadi kan 1920 nih. Saya tidak hilangkan, teman-teman ya. Nah, ini kenapa dipilih PA100 itu, P101 itu ya. Karena dia itu bukan harga wajar, tapi ini harga milik Bana dengan PR ratio yang sangat tinggi sekali gitu kan. Di atas 500. Sekarang berapa sih aku sekarang? 700 ya, di atas 500 sih. Artinya kalau posisinya paling murah banget teman-teman ya. Makanya nanti targetnya tuh ke level sini nih. 3731 ya. Ngebreak area sini aja teman-teman. Itu sudah mulai membaik gitu kan. Nah, untuk si Arto, teman-teman, sekarang kan sudah jebol MA200, tapi MA200 sudah mulai menghadap ke atas. Tapi kalau yang baru mau ngambil, jangan ngambil dulu ya, jangan ngambil dulu. Kenapa? MA10 belum berada di bawah, ya, dan belum menuju ke mulai sini nih, MA10 kan sudah di bawah tapi belum menuju ke atas kan. Karena ini kan menaikkan gap kecil, nah ini sama. Ini masih menaikkan gap kecil, 1905-nya masih ditinggalin sama dia.
Ini supportnya. Nah, dia harus bikin step. Ini step di sini kan gagal. Naik, ya ada kanal panjang, dicebol juga kanal panjangnya, step di sini gagal. Dia bikin lagi tanda penurunannya lagi. Jadi jangan sampai ngambil dulu, sabar dulu. Biarkan si MA10-nya di bawah kanal kembali. Nanti teman-teman bisa masuk di situ. Ya, nanti dia akan berusaha untuk menembus harga tertinggi biasanya. Ya, ini kan harga tinggi nih, 2030, masuk dulu dikit, atau panjang nggak jadi masalah, mau tinggi mau panjang, penting ngelewatin ini aja. Nanti turun, teman-teman, untuk menguji support di sini nanti. Kalau terjadi kenaikan ya, tapi kalau jadi penurunan ya sabar dulu, jangan ngambil dulu gitu kan. Nanti bagaimana teman-teman yang nyangkut di angka 2000, santai. Ini emiten milik bandar. Ini emiten milik bandar, pasti diurusin. Cuman kalau yang namanya emiten milik bandar, kalau mau diinjak beneran. Diinjak sampai kita itu udah ngap cuma dikasih napas sedikit gitu. Yang penting ada hidup gitu. Karena kecenderungannya seperti itu. Kecenderungannya seperti itu. Oke, jadi tunggu dulu sampai MA10-nya betul-betul menghadap ke atas. Dan posisi MA200 sudah mulai bisa dekat nih. Diberi aja MA200-nya, lihat arah MA10-nya nanti. Nah, dia akan ngebreak area 2040. Kalau dia cenderung turun lagi, tidak bisa melewati. Nah, sekarang yang tidak bisa melewati. Bila mana tidak bisa melewati, itu naik, dia tidak bisa melewati, dia akan melakukan percobaan kembali untuk menembus tanda kenaikan lagi di sini. Nanti kalau sudah mulai menembus lagi, nah dia akan mencoba lagi untuk bikin support lagi. Nah, bila supportnya tidak ketembus, nah bisa terus pada di sini kan ini. Contohnya itu naik, nah turun kan di sini kan tidak ketembus kan di sini jauhnya. Tapi tiba-tiba naik lagi tidak kuat. Ya, tidak kuat menembus gap ini, tadi penurunan. Dijebol lah di sini. Dijebol juga di sini gitu kan. Nah, sama ini juga percobaan kembali, tidak kuat di level sini kan di angka 2250, tidak kuat turun lagi. Akhirnya dijebol juga pas di sini. Ya, begitu. Karena ini kenapa dijual terus? Karena barang lokal sama semua cenderung keluar masuk ya tanpa diakumulasi yang signifikan. Pada hari ini nih ya, bandar lokal itu akumulasi 3 hari ini. Bandar Porebo sudah akumulasi di sini. Nah, ini akumulasinya belum kuat ya, 9 Januari. Kita cek 9 Januari Poren ya, sudah mulai ngambil Poren nih. Nah, AKZPYU sudah mulai ngambil. Perhatikan ya di sini. Ketika si bandar AKZPYU sudah ngambil, sudah mulai bagus ya, BB juga sudah ikutan. BKKK keluar tapi tidak terlalu banyak. Begitupun lokalnya kita cek tanggal 19-nya ya. Nah, 19-nya kita cek bandar lokalnya. Ada ODCCXL masih digunakan sama teman kita ya. Tipisnya di sini teman-teman. Ini ada XL teman kita, ada CP sudah mulai masuk, ya YJ juga sudah mulai masuk. Nah, jadi nanti kalau mengambil tunggu dulu sampai betul-betul MA10 karena menunjukkan karena misalnya ada meninggalkan gap kecil nih. Biasanya kalau dia meninggalkan gap kecil suka ada penurunan. Biasanya gitu. Makanya tunggu dulu. Nanti target terdekatnya 2030 kalau break cenderung bagus. Nanti area break lagi 2240. Nah, ini target yang terdekatnya nih 2470 ya. Sekitar 4 ribuan lah, 4 ribu kurang teman-teman targetnya itu ya. Targetnya agak jauh dikit teman-teman, ya 3700. Nah, sampai sini targetnya nanti. Saya bikin target di sini. Nah, sekarang kan posisi MA200 sudah mulai membaik teman-teman. Ya, sudah mulai membaik. MA200 sudah mulai membaik. Tinggal tunggu aja MA200 di break teman-teman ya. Cenderung nanti kalau ada dia bikin support tidak jebol support yang sini lagi cenderung bagus. Karena kalau dia jebol support lagi teman-teman 1885 ada menunggu nih 1850 sama di angka 1765. Karena kan potensi kemarin penurunannya luar biasa. Nih teman-teman supportnya jauh teman-teman supportnya. Malah dia masih punya support di sini teman-teman nih. Ini gap ini pasti ketutup teman-teman. Suatu saat pasti ketutup teman-teman. Suatu saat pasti ketutup ya. Kalau kita cek gini deh teman-teman, kita kecilin deh posisinya. Kalau dikecilin begini teman posisinya ini. Ini gap ini pasti ketutup tanggal 8 tanggal 10 April kan di sini kan. 8 9 April kan ini nih. Yang tragedi 8 tanggal 9 April itu ya. Makanya mudah-mudahan si Poren terus-terusan ngambil gitu kan. Karena ini kan ulah daripada Poren teman di sini waktu di sini itu. Jeder gitu kan semuanya naik teman-teman di situ ya. Termasuk semua emiten naik di situ tanggal 8 tanggal 9. Kalau dia cenderung sebenarnya
Penjemput sini lagi cenderung masih bagus sih teman-teman. Tinggal teman-teman yang bersabar aja kalau pengen 100%, tapi kalau teman-teman bersyukur ya silahkan aja. Ambil aja ketika tanda kenaikannya aja gitu kan. Bisa level sini ataupun level sini. Asal ngebreak tadi tambah arena sini. Nanti kalau dia tidak mampu ngebreak berarti sama shadow aja cenderung dia sama level sini lagi. Oke, teman-teman sementara gitu dulu Arto ya. Pungutan sudah mulai membaik. MA 200 pun sudah mulai menikung ke atas, cuman masih di atas ya. Posisinya lagi down. Oke, teman-teman semangat malam sudah berkumpul dengan baik juga nih, sudah mulai bagus ya. CDIA, teman-teman. CDIA, CDIA. CDIA bagaimana? CDIA kita cek. CDIA secara TA belum saatnya ngambil. Kenapa? MA10 masih berada di atas dan masih menuju ke bawah. Tanda kenaikan dijebol tapi dia tidak sanggup. Teman akhirnya dia turun lagi ke tanda penurunannya. Oke, sip. Sabar dulu ya, MA10-nya belum menunjukkan berada di bawah, masih menuju ke bawah. Jadi belum di bawah, tapi masih menuju ke bawah, artinya penurunan masih akan terjadi. Pas banget tanda penurunannya saya hapus ya, karena pas banget teman-teman ya. Sip, kalau dia ngebreak nih waspada nih, 1470 ya. Bandar lokal sudah ngambil banyak nih, bandar lokalnya 12 Desember. Nah, jadi 12 Desember. Jadi kumpul sama bandar lokalnya nih. Masih ada teman kita ngumpulin sampai 300 miliar, keren banget ya. Ya ULG-nya BB-nya keluar teman-teman ya. Ini broker yang di bandar lokalnya, bandar luarnya kayaknya keluar nih. Jadi kuasain masih teman-teman kita. Foreign kemarin sudah mulai ngambil di sini nih. Tuh. Ngambil sudah mulai net buy lah gitu ya. Keluar, ngambil, keluar lagi. Nah, hari ini ada nih 2,5 miliar teman-teman. Si bandar foreign sudah mulai masuk. Hari ini. Kita cek siapa? Oh, AK sudah ngumpulin barang nih teman-teman. Nanti teman-teman ya kalau untuk CDIA jangan ngambil dulu ya, sabar aja dulu karena supportnya lumayan agak jauh nih. Support yang terdekatnya kan dijebol di sini nih, 1740. Artinya support satu lagi di sini. Ini kan cuma area penurunan doang, bukan support, ini support. Waspada aja ya kalau jebol support dia akan menjemput nih banyak tanda penurunannya teman-teman. Biarin aja lah teman-teman ya. Ini milik Konglo teman-teman. Santai aja kalau milik Konglo mah target dia nyangkut di angka 2300 masih bisa kejemput. Nih. Kita cek CDIA teman-teman. Ini belum diurusin aja teman-teman. Santai aja dia mah. Naik ya teman lagi. Posisi sudah dari harga tengah ke bawah sudah sedikit. Ini masih terbuka lebar teman-teman. Tinggal cara ngambilnya sabar deh teman-teman sebentar ya. Kita bahas sebentar. Karena foreign pun belum ngambil. Biasanya foreign kalau mau kalau mau naikin biasanya foreign suka ikut campur ya. Sini foreign ikut campur naikin harga. Foreign ikut campur naikin harga. Ditunggu sampai foreign ada net buy kembali dengan jumlah yang besar. Nah, ini cenderung kecil. Secara MA belum memenuhi syarat ya. Sabar dulu aja. Semangat Money sudah berkumpul dengan baik. Jadi ini retail ya, ada nyatu yang sebagai bandar lokal, ada yang nyatu sebagai foreign juga. Sorry, ada yang bandar lokal, teman-teman dari kapal sini nih. Tanggal 12 Desember itu ya. Nah, sebagian Semangat Money. Jadi kalau ada XL gitu, XC yang ambil, tidak semuanya retail, tapi ada bagian dari market juga gitu kan. CP nih tanggal 21 sudah ngambil per hari ini ya, sudah mulai ngambil. AO juga sudah ngambil ya. Kalau mau ngambil sabar dulu, tunggu MA10 di bawah kanan dan menuju ke itu syarat itu doang. Tunggu MA10 di bawah kanan menuju ke targetnya ke sini dulu kan ke 172. Karena ini MA200 belum keluar. Kalau MA200 sudah mulai keluar, saya pikir ya saatnya mulai terlihat jelas ya posisi MA200-nya di mana. Kalau di atas cenderung dia lagi downtrend, kalau di bawah cenderung masih uptrend. Tinggal lihat arahnya aja nanti. Lanjut ke emiten berikutnya ada SSIA ya. Ini udah berapa jam teman-teman? Oh, sampai SS aja dulu ya. Dari berodannya si Hombing. HGII sama Kren. SSIA ya. Dari blank 991, dari blank 991 yang berodannya si Hombing.
SSIA. Kemarin sudah mulai dimainin teman-teman ya si SSIA ini di sini nih. Nah, sudah mulai bagus nih. Sekarang lagi mau nguji support ya. Jadi biarkan dia turun dulu nih satu kali, satu, dua, tiga, empat. Sudah 4 kali nih teman-teman. Area kuat juga di sini. Di jebol sini bagus teman-teman. Kita ganti tanggalnya deh. Terakhir tanggal 10 ya. Terakhir tanggal 10. Berarti tanggal 21 udah lama ya berarti. SSI baru dibahas lagi. Area kuat di jebol bagus teman-teman. SSIA lagi uji support. Di sini ada candle panjang yang suka saya bilang itu ya, candle panjang sampai dijebol ya. Berarti maksimal di sini nih. 1700 ya. Jangan sampai jebol 1700. Kalau jebol 1700 kan ini MA 200 dijebol teman-teman ya. Ini statusnya bisa berubah walaupun menghadap ke atas jadi berubah statusnya. Yang tadinya masih uptrend jadi downtrend gitu kan. Jadi selagi dia tidak dijebol candle panjang ini cenderung masih baik ya. Nanti kalau sudah mulai di break saya pikir tanda kenaikannya targetnya sini nih. 2520 dulu, bahkan ini bisa ke lebih atas lagi nih. Ini bisa melebihi pucuk lagi teman-teman. Untuk si SSIA lagi ya. Mudah-mudahan ya sampai ya SSIA sampai pucuk lagi. SSIA itu udah ada kita cek dulu ya SSIA teman-teman. Oh, sudah terbuka teman-teman ya, artinya masih ada kemungkinan bisa di-up kembali. Ini yang harus dipadai itu patut diwaspadai ini di bawah support ini ya. Karena kalau di bawah support kan satu sudah menjebol MA 200-nya dan kedua dia akan ketemu dengan support berikutnya 155. Dia lagi menguji support, sini kan diuji juga nih, naik, diuji kan support sini kan ternyata tidak tembus ya. Nah, sama teman ini dia akan menguji support. Jadi yang sampai tembus, kalau sampai tembus dia akan cenderung turun. Nah, barang lokal sudah mulai ngambil nih sejak tanggal 6 Januari. 6 Januari Banar Lokal sudah ngambil. Teman kita ya. Luar biasa teman kita ya. Ada CPKI teman-teman sudah mulai ngambil ya. YB juga AO sudah mulai ngambil. Pada tanggal 21 teman kita pada keluar. Teman kita keluar sedikit ya. Ada yang keluar sedikit. YB, YJ, KI ini broker atas nama itu sih si KI biasanya. Sudah mulai masuk. YB juga bagus ya. Bandar lokal bagaimana? Bandar lokal sempat masuk di sini masuk ya, keluar di sini keluar. Hari ini terakhir masuk ya, masih net buy. AK sudah mulai net buy ya, tapi tidak sampai miliaran, hanya ratusan juta aja. Jadi untuk si SCS seperti itu ya teman-teman ya, ini lagi ditahan di MA 20-nya. Kalau jebol dikit, jadi nanti kalau ada pantulan akan menjadi support. Yang penting dia tidak jebol candle panjang ini, masih posisi aman-aman aja. Karena kalau sudah dijebol ya sudah jebol MA 200 ya itu waspada artinya downtrend. Statusnya sudah berubah jadi downtrend. Ya, seperti itu untuk si SSIA. Lanjut ke emiten berikutnya. Saya bahas cuan ya satu kali lagi temen ya. Sekalian Mr. PP ya. Cuan. Cuan sekali lagi. Ada teman kita yang nanyain cuan juga soal. Di sini berarti set mana teman-teman. Jalan sedikit ya. Sambil santai ya teman-teman asli ya. Saya sisipkan di situ. Sip, cuan juga sama teman-teman. Cuan dalam posisi jangan ngambil dulu. Ini ada tanda penurunan ya. Soalnya MA 10 masih berada di atas. Tanda kenaikan sudah dijemput berapa kali nih? 1 atau 2 kali. Ini area kuat nih 2 kali ya. 2 kali tanggal. Nah, teman-teman sudah. Kalau mau ngambil sabar dulu, tunggu sampai betul-betul MA 10 di bawah kanan menuju ke atas karena bandar lokal lagi jualan, foreign lagi jualan. Ada yang nerima nggak? Foreign siapa yang nerima hari ini? Siaka sudah nampung ya. Lokalnya teman kita bukan. Dari kalangan teman kita ya, mungkin si XA lah dari luarnya. XC juga sudah nerima. Kita yang paling besar siapa nih? Tanggal 14 Januari. 14 Januari. 14 Januari. Ya masih teman kita nih, teman-teman. LG sudah mulai nampung juga ya, tapi yang paling banyak teman kita. Kalau kita lihat cuan, posisinya di mana dia? Lagi ada upaya take profit. Wajar lah kalau si cuan istilahnya keluar kalau dia istilahnya diturunin ya.
sudah jenuh beli teman-teman, artinya sudah mahal banget. Nah, saya cek Bunda Chat kan di sini, artinya masih turun. Sabar aja teman-teman. Kalau tren masih bagus, masih uptrend. Sama 200 berada di bawah ya, ini support dijebol. Supportnya agak lumayan agak jauh teman di sini nih. 1410 ya. Jadi ya jangan ngambil dulu ya karena lagi senang-senangnya bara lokal sama super yang jualan. Smart Money sudah berkumpul. Jadi tidak semuanya retail, Smart Money pun sudah mulai ngumpul ya. Kalau mau ngambil tunggu sampai dia itu break dulu MA 10-nya atau ke break area 12080. Saya pikir kalau sudah mulai isian kembali akan lebih menarik lagi karena dia cenderung harus bisa ngejebol lebih tinggi ya. Biar terbuka nih antara harga atap sama harga pucuk. Kalau harga pucuk sama atap sudah mulai terbuka kembali, maka dia akan melanjutkan kenaikan yang lebih tinggi lagi. Selama dia masih tertutup, inilah harga termahal. Nah, teman-teman gitu dulu ya. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian dan terima kasih. Ciao.